Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah kuburan tua yang sudah lama terlupakan oleh penduduk sekitar. Kuburan tersebut dikenal dengan nama kuburan tak berpenghuni. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali menggali kuburan itu, atau siapa yang dimakamkan di dalamnya. Hanya beberapa batu nisan yang kusam dan hampir rata dengan tanah yang tersisa sebagai bukti keberadaan pemakaman tersebut. Pada suatu malam yang gelap, ketika bulan hanya tampak sebagai sabit tipis di langit, seorang pemuda bernama Raka tiba di desa itu. Ia datang untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai jurnalis yang menulis cerita misteri. Desa itu memiliki sejarah yang menarik, dan ia merasa ini adalah kesempatan emas untuk menulis laporan yang bisa membawa namanya terkenal. Setibanya di sana, Raka mendengar cerita dari seorang warga desa tua bernama Pak Tono. Kuburan itu dulu milik orang-orang yang mati dalam kondisi aneh, kata Pak Tono, sambil menggigil meski udara malam terasa sejuk. Ada banyak cerita tentang orang yang datang ke sana, tapi tak ada yang kembali. Raka, yang terkenal dengan sikap skeptisnya, hanya tertawa kecil. Itu pasti hanya cerita-cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak, pikirnya. Namun, rasa penasaran mulai mengusik hatinya. Pagi berikutnya, ia memutuskan untuk mengunjungi kuburan tersebut. Sesampainya di sana, ia merasa ada yang aneh. Kuburan itu terlihat sangat berbeda dari kuburan lainnya yang pernah ia lihat. Tidak ada tanaman tumbuh di sekitar area tersebut, dan udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi cahaya matahari. Batu nisan yang ada di sana sebagian besar tertutup lumut, namun ada satu batu nisan yang tampak lebih baru dan bersih. Di atasnya, terdapat ukiran yang aneh, seolah ada nama yang dihapus, digantikan dengan simbol yang tak dikenal. Raka mendekat, perasaan tidak nyaman semakin menggelayuti. Namun, ia berusaha menenangkan diri dan mulai mengambil foto-foto untuk bahan tulisannya. Tak lama setelah itu, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Padahal ia yakin tidak ada orang lain di sekitar kuburan tersebut. Hatinya mulai berdebar, dan ia menoleh. Namun, tak ada siapapun di sana. Raka berdiri terpaku, mencoba menenangkan diri. Suara langkah itu terus terngiang di telinganya, meskipun ia tidak melihat siapapun. Ia menoleh lagi, namun kuburan itu tetap sunyi, hanya angin malam yang berhembus pelan. Perasaan aneh melingkupi dirinya, seolah ada yang memperhatikannya dari jauh. Raka mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Mungkin hanya binatang atau angin, bisiknya pada diri sendiri. Namun, rasa takut itu tak kunjung hilang. Raka mengambil kamera dan mulai memotret beberapa batu nisan yang tampak berbeda, termasuk batu nisan yang terlihat baru dan bersih itu. Ia mendekatkan lensanya pada ukiran aneh yang ada di atasnya, mencoba untuk mengidentifikasi simbol yang tertulis. Namun, semakin ia perhatikan, semakin sulit untuk memahami apa yang terukir di sana. Simbol itu terlihat seperti gabungan dari beberapa bentuk geometris yang tak biasa, seperti tanda peringatan atau kode yang tak bisa dipahami dengan mudah. Tiba-tiba, udara di sekitar kuburan terasa semakin dingin. Raka merasakan sensasi aneh di kulitnya, seakan ada sesuatu yang mengalir melalui udara. Ia mengabaikan perasaan itu dan melangkah lebih jauh menuju bagian kuburan yang lebih dalam. Di sana, ia melihat sebuah gundukan tanah yang tampak baru, meskipun seharusnya kuburan ini sudah ada sejak lama. Tanah yang belum lama digali dan ditimbun itu menonjol, seolah ada sesuatu yang terkubur di bawahnya yang belum sepenuhnya terkubur. Perasaan penasaran yang tak bisa dibendung memaksa Raka untuk menggali sedikit tanah di sekitar gundukan itu. Dengan menggunakan tangannya, ia mulai mengangkat tanah yang masih longgar, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini. Namun, saat ia mulai menggali, ia merasakan sesuatu yang keras di bawah permukaan. Hatinya berdegup kencang. Ia terus menggali hingga akhirnya menemukan sebuah kotak kayu yang terkubur dalam tanah. Kotak itu tampak tua, kayunya sudah rapuh dan hampir hancur. Raka menarik kotak itu dengan hati-hati, lalu membukanya.
Apa yang ia temui di dalamnya membuatnya terkejut. Sebuah gulungan kertas kuno terlipat rapi, serta sebuah benda kecil yang terbuat dari logam yang mengkilap. Gulungan kertas itu tampak berisi tulisan-tulisan yang tidak ia mengerti, dengan simbol-simbol yang sama seperti yang ada pada batu nisan. Raka merasa semakin gelisah. Apa yang sedang ia temukan? Kenapa ada benda-benda seperti ini di dalam kuburan yang sudah lama terlupakan? Tanpa sengaja, tangan Raka menyentuh benda logam itu. Seketika, ia merasakan sentuhan dingin yang menjalar hingga ke tulangnya. Suasana sekelilingnya tiba-tiba terasa berubah, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan, mengawasi gerak-geriknya. Raka merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sekitar kuburan ini. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, terdengar suara lembut, seperti bisikan, yang datang dari belakangnya. "Jangan buka itu." Raka menoleh cepat, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Hatinya semakin berdebar. Bisikan itu seolah datang dari dalam kuburan itu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Raka terpaku, tubuhnya membeku di tempat. Suara bisikan yang baru saja ia dengar seperti berasal dari dalam kuburan itu sendiri. Namun di sekitarnya, tidak ada siapapun. Hanya keheningan yang membungkus suasana, disertai dengan angin yang berdesir pelan melalui celah-celah batu nisan. Ia memandang sekeliling, namun tak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak mungkin, pikirnya, mencoba untuk mengusir rasa takut yang semakin menguasai. Namun, semakin ia menenangkan diri, semakin kuat pula perasaan ada yang mengamatinya. Jemarinya bergetar saat ia kembali menatap kotak kayu yang baru saja ia gali. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, seperti ada kekuatan gelap yang terhubung dengan benda itu. Dengan hati-hati, ia mengambil gulungan kertas dari dalam kotak kayu dan mulai membukanya. Tulisannya tampak sangat tua, dengan tinta yang hampir pudar, tetapi beberapa simbol di dalamnya masih jelas terlihat. Raka tidak bisa memahami bahasa yang tertulis, namun ada satu bagian dari gulungan itu yang tampaknya lebih jelas. Sebuah kalimat yang ditulis dengan huruf Latin yang aneh. "Demi yang terbangun, terlarang untuk mengganggu ketenangan kami." Jantung Raka berdebar kencang. Kalimat itu terasa seperti sebuah peringatan, dan semakin ia berpikir, semakin ia merasakan ada sesuatu yang mengancamnya. Ketika ia mulai merasakan cemas, tiba-tiba ada suara keras di belakangnya. Benda-benda yang ada di sekitar kuburan bergeser, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkannya. Ia segera menoleh, namun lagi-lagi, tidak ada siapapun. Namun, ketakutannya mencapai puncaknya ketika ia mendengar suara langkah kaki berat yang mendekat dari arah yang sama. Suara itu semakin dekat, dan langkahnya terdengar jelas. Raka menoleh dengan cepat, dan kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di antara batu nisan yang usang, tampak sosok gelap berdiri. Sosok itu tinggi dan terbungkus bayangan, mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Wajahnya tidak tampak, hanya sepasang mata yang berkilau merah, menatap lurus ke arahnya. Raka tak bisa bergerak. Ketakutannya membuat tubuhnya kaku. Sosok itu semakin mendekat, dan di setiap langkahnya, tanah di bawahnya terasa bergetar. Saatnya tiba. Suara itu terdengar di telinga Raka, seperti sebuah bisikan yang menggelegar. "Kau telah membangkitkan kami." Raka mundur langkah demi langkah, mencoba menjauh dari sosok itu. Namun semakin ia bergerak mundur, semakin dekat sosok tersebut. Tubuhnya terasa semakin lemah, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke arah sosok itu. Ketakutan yang mendalam menguasai dirinya. Tiba-tiba, sosok itu berhenti. Ia mengangkat tangan kanannya dan sebuah cahaya biru terang menyelimuti tangan itu. "Kau tak bisa pergi, Raka," bisik sosok itu. "Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci." Raka merasakan tubuhnya semakin lemas, seakan ada sesuatu yang menghisap kekuatan dari dalam dirinya. Pikiran Raka kacau balau. Apakah yang sebenarnya ia temui di kuburan ini? Dan siapa sosok itu yang sepertinya tahu namanya? Sebelum Raka bisa bertanya lebih lanjut, sosok itu mengangkat tangannya lebih tinggi, dan dalam sekejap, Raka merasa seluruh tubuhnya seakan terhisap ke dalam tanah. Dengan teriakan yang tercekat di tenggorokannya,
Raka terjatuh ke dalam kegelapan yang semakin dalam, dan suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Kau takkan pernah keluar dari sini. Raka merasa tubuhnya terjatuh begitu dalam, seakan tak ada batas yang bisa mengakhiri perjalanan itu. Suara bisikan yang terus bergema di telinganya membuat pikirannya semakin kacau. Takkan pernah keluar dari sini. Kalimat itu terus berputar, menambah kengerian yang melanda dirinya. Jantungnya berdegup sangat kencang, terasa seperti hendak meledak. Ia berusaha untuk membuka mata, namun semua yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat, lebih gelap dari malam yang pernah ia alami. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun seakan ada beban yang sangat berat menindih dirinya, membuatnya sulit bernapas. Tiba-tiba, dalam keheningan yang mencekam, ia mendengar suara lain. Suara gemerisik seperti langkah kaki yang berat di tanah yang basah. Langkah itu semakin dekat, dan Raka bisa merasakan getaran langkah itu merasuk ke dalam tubuhnya. Sosok tadi, sosok yang mengancamnya, seolah telah mengikutinya ke dalam kegelapan ini. "Lepaskan aku!" Raka berteriak dengan suara yang hampir tidak terdengar, tetapi jawabannya hanya bisikan lembut yang kembali terdengar di telinganya. "Kau membuka pintu yang tak seharusnya terbuka." Dengan kesulitan, Raka memaksakan tubuhnya untuk bergerak. Ia meraba-raba sekitar, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya keluar dari kegelapan ini. Tangan yang terasa dingin dan kaku meraba tanah yang terasa basah dan berlumpur. Namun tak ada petunjuk apapun yang bisa memberi harapan. Kemudian, di tengah kegelapan, sebuah cahaya samar muncul di kejauhan. Cahaya itu semakin terang seiring dengan langkah-langkah yang semakin dekat. Raka, meski hampir tak memiliki tenaga, merasa ada harapan kecil di sana. Ia berlari, meski kaki terasa berat dan hampir tak sanggup bergerak. Cahaya itu semakin membesar hingga akhirnya, di hadapannya terbentang sebuah gerbang tua yang besar, dikelilingi oleh batu-batu nisan yang sepertinya menjulang lebih tinggi dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Di atas gerbang itu, terukir simbol yang sangat mirip dengan yang ia temui di batu nisan pertama, simbol yang telah menghantuinya sejak ia menginjakan kaki di pemakaman ini. Raka hampir terjatuh saat mencapai gerbang itu, namun dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia mendorong gerbang itu dengan sekuat tenaga. Ketika pintu itu terbuka, cahaya terang yang menyilaukan matanya menyambutnya, membuatnya hampir tak bisa melihat apapun. Ia melangkah keluar dengan cepat, berharap untuk menghindari kegelapan yang mengancam di belakangnya. Namun, sebelum ia bisa sepenuhnya keluar, suara itu kembali terdengar. "Kau tak bisa melarikan diri." Suara itu begitu jelas, seperti datang dari setiap sudut dunia. Raka menoleh dan melihat sosok yang sama, sosok yang dulu ia temui di kuburan, kini berdiri di depan gerbang, menghalangi jalannya. "Ini adalah tempatmu sekarang," bisik sosok itu. Suaranya seperti datang dari kedalaman jurang yang tak berujung. "Kau telah menggali rahasia yang tak seharusnya diketahui." Dalam detik berikutnya, sosok itu mengulurkan tangannya ke arah Raka, dan meskipun Raka berusaha melawan, tubuhnya kembali terhisap ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Kali ini, tidak ada gerbang yang bisa menghalangi, tidak ada cahaya yang bisa menyelamatkan. Sosok itu menghilang bersama dengan Raka, dan pemakaman yang telah lama terlupakan kembali tertutup rapat, menyembunyikan rahasia yang tak akan pernah terungkap. Sejak malam itu, desa itu semakin sepi. Tidak ada lagi yang berani mendekati kuburan yang kini tampak lebih gelap dan lebih misterius daripada sebelumnya. Beberapa orang mengatakan mereka mendengar bisikan lembut di tengah malam, mengingatkan siapapun yang mendekat, jangan menggali rahasia yang seharusnya terkubur. Dan kuburan itu, yang disebut kuburan tak berpenghuni, kini kembali menjadi tempat yang penuh dengan kegelapan abadi, menunggu siapapun yang berani membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci.